Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Guru. Iya, apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Luar Alhamdulillah, biasa. luar luar biasa. biasa. Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya. Anak-anak semoga selalu sehat dan semangat dalam belajar ya, pastinya ya. Amin. Oke. Sebelum pembelajaran kita mulai, tadi Bu Guru sudah lihat nih semuanya sudah menyiapkan alat tulisnya ya, udah di atas meja semua. Terima kasih. Untuk selanjutnya, coba Bu Guru minta anak-anak cek dulu di samping kanan kirinya atau depan belakangnya sudah bersih apa belum kira-kira? Ada sampah atau tidak? Sudah, Bu. Ada sampah Sudah, enggak? Ibu. Tidak ada ya, udah bersih ya. Sudah dipiketin, Iya, Bu. oke. Udah rapi, Bu. Terima kasih anak-anak karena sudah menjaga kebersihan kelas kita ya, karena itu doanya Doa. ya. Ya. Mari teman-teman kita berdoa bersama sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah warzuqni Amin. Ya, terima kasih Arya sudah memimpin doa pada pagi hari ini ya. Untuk selanjutnya seperti biasa kita murojaah dulu ya. Setelah berdoa kita lanjutkan dulu murojaah ya. Yuk bersama-sama kita membaca surat Al-Kautsar hari ini ya. Yuk bersama-sama ya. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Amin. Ya, terima kasih anak-anak sudah berdoa dan juga sudah hafalan surat-surat pendek seperti biasa ya. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan kita dalam menuntut ilmu. Amin ya. Amin. Untuk selanjutnya, sebelum pembelajaran seperti biasa ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dari kita, mari kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya ya. Dalam hitungan 4/4 nanti kita mulai. 1, 2, 3, 4. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, cukup sekian ya. Terima kasih anak-anak. Semoga rasa cinta tanah air kita selalu ada pada diri kita ya anak-anak ya. Oke, untuk pembelajaran pada hari ini anak-anak, kita akan belajar yaitu tentang indahnya ketetapan Allah. Yang dimana ini nanti di dalamnya berisi tentang iman kepada qada dan qadar ya. Jadi, pada pembelajaran hari ini ya, sebelum Bu Guru lanjutkan ya, Bu Guru mau cek kehadiran dulu deh ya. Yang pertama, Mutmainah hadir? Hadir, Bu. Hadir ya. Ya. Lastono Hadir, hadir? Bu. Hadir. Yang terakhir Suci hadir? Hadir ya? Ya, alhamdulillah. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah anak ini. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar ya tentang setelah ya, yang itu berfungsi tentang kesempurnaan ciptaan Allah. Masih ingat ya? Masih ingat kemarin ya? Oke. Untuk hari ini kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar, di mana nanti tujuan dari pembelajaran pada hari ini diharapkan anak-anak mampu meyakini adanya qada dan qadar, itu yang pertama. Kedua, nanti diharapkan anak-anak mampu menjelaskan makna qada dan qadar serta perbedaannya. Yang ketiga, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan macam-macam beserta contohnya. Kemudian yang keempat, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan hikmah iman kepada qada dan qadar ya. Yang kelima, tujuan pembelajarannya anak-anak diharapkan mampu menjelaskan dan mengamalkan sikap terhadap takdir Allah. Dan yang terakhir yaitu anak-anak diharapkan mampu untuk menerapkan iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sebelum lanjutkan ya, coba
Ada yang masih ingat apa enggak rukun iman itu ada berapa? Ada berapa rukun iman? Ada 6. Bu. Ada 6. Ya, sekarang coba. Kalau yang rukun iman yang ke itu apa? Coba Sakdia, apa? Rukun Pasti iman yang Sakdia. keenam, Bu. Iya, rukun iman ke-6. Iman kepada qada dan qadar, Bu. Nah, betul sekali. Tepuk tangan untuk Sakdia karena sudah menjawabnya dengan benar ya. Jadi, itu yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum kita lanjutkan ya anak-anak ya, Bu Guru akan memberikan motivasi sedikit ya, yang nanti juga ada kaitannya dengan pembelajaran pada hari ini ya, gitu ya. Anak-anak ya, pasti sebagai siswa itu semuanya memiliki cita-cita ya apa enggak? Betul, Memiliki Bu. cita-cita ya? Betul, Bu. Iya, pasti Ya, Ibu. harus. Agung punya cita-cita? Ya, Bu. Punya, harus ya. Sebagai Ya, Bu. siswa harus memiliki cita-cita. Kalau sudah memiliki cita, ya berusaha untuk meraihnya, ya atau tidak? Ya, Bu. Iya, Bu. Iya, ya. Kalau sudah memiliki cita-cita, kita harus berusaha untuk meraihnya. Jangan cuma bermalas-malas. Kita harus tenang dan tidak boleh ya. Ini kayaknya ngantuk ya. Pagi-pagi udah ngantuk. Kalau untuk menumbuhkan semangat kita hari ini ya, yuk kita tepuk dulu bersama-sama. Tepuk fokus. Hafal ya, tepuk fokus ya. Ya, Bu. Iya, Ya, Bu. Bu. Hafal. Yuk kita bersama-sama tepuk fokus dulu sambil tangannya memegang kalau mendengar memegang telinga, kalau mengingat memegang ini ya, memegang sini ya. Melihat, Lihat, mendengar, Mendengar. mengingat. lihat, Fokus. Fokus. Ya kurang semangat sekali lagi deh. Tepuk fokus. Melihat, Mendengar. Mendengar. Mengingat. mengingat. Fokus. Fokus. Ya, oke, terima kasih anak-anak. Oke, Bu Guru akan menjelaskan di sini tentang kodo dan kodar ya. Makna kodo dan kodar. Kodo adalah ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sejak zaman azali. Sedangkan kodar adalah perwujudan atau kenyataan dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak, kodo itu diibaratkan seperti, sedangkan kalau kodar itu diibaratkan seperti perwujudan atau kenyataan. Coba diulangi Suci. Kodo diibaratkan sebagai apa Suci? Ketentuan Sebagai atau ketetapan Allah. Ketentuan atau ketetapan Allah. Iya. Coba Sakdia. Kodo diibaratkan sebagai apa? Kodo diibaratkan sebagai rencana, Bu. Ya, pintar. Coba Rehan, kodar diibaratkan sebagai apa? Perwujudan atau kenyataannya, Bu. Oh ya, pintar ya. Jadi anak-anak ya, kodo dan kodar itu sebenarnya berbeda, tapi masih berkaitan. Kodo diibaratkan sebagai rencana ya, dan kodo diibaratkan sebagai perwujudannya atau kenyataannya. Kemudian, kodo dan kodar itu di dalam kehidupan sehari-hari itu sering disebut dengan takdir. Apa anak-anak? Takdir, Bu. Takdir, Ibu. Takdir. Mantap. Sini Bu Guru mau menjelaskan itu ada 2 macam takdir ya. Yang pertama itu ada takdir mubrom ya. Coba takdir mubrom itu apa, Rehan? Coba. Takdir mubrom, takdir yang pasti akan terjadi dan tidak dapat diubah, Bu. Iya, takdir mubrom itu pasti akan terjadi dan tidak dapat diubah dengan apapun ya anak-anak ya. Contohnya kelahiran, kematian, jenis kelamin, hari kiamat dan lain-lain itu tidak bisa diubah lagi ya. Kapan kelahiran, kapan kematian, kapan datangnya hari kiamat ya. Terus jenis kelamin kita apa itu tidak bisa diubah lagi. Itu termasuk dalam takdir mubrom ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua ada takdir mu'allaq. Kalau takdir mu'allaq ini adalah takdir yang masih bisa diubah dengan adanya usaha dan doa. Dengan adanya apa? Lastono? Usaha dan doa, Bu. Iya, usaha atau ikhtiar dan juga doa harus bebarengan 2 hal itu ya. Contohnya itu ada kesuksesan, ya, kepintaran, kekayaan, kesehatan dan lain sebagainya. Contoh saja nih ya, kalau misalkan ada orang yang mungkin pada saat masih SD, anak ini masih belum kurang pandai, kurang pintar ya. Kemudian anak-anak
si anak ini tidak mau menyerah pada itu saja, dia tidak mau menyerah begitu saja. Terus kemudian si anak ini ya, kemudian mau belajar setiap hari dan juga pastinya diiringi doa. Nah, pas dia sudah SMP ya, dia ternyata bisa menjadi juara kelas. Nah, itu yang namanya takdir mu'allaq. Takdir yang masih bisa diubah jika kita mau berusaha dan juga berdoa. Gitu ya anak-anak ya. Selanjutnya ya, yaitu tentang sikap terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita harus nanti memiliki sikap-sikap ini terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, itu ada yang namanya ikhtiar. Seperti tadi sudah Bu Guru sampaikan ya, bahwa ikhtiar itu berusaha dengan sungguh-sungguh. Adanya usaha, itu ikhtiar. Sikap kita terhadap takdir Allah, itu juga kita juga harus berikhtiar setiap saat ya. Kita bisa mengubahnya dengan ikhtiar. Ya, kemudian yang kedua, itu ada doa. Doa apa doa itu? Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dari ikhtiar dan juga doa itu harus bebarengan. Jangan cuma ikhtiar toh tapi tidak mau berdoa. Kalau cuma usaha saja tanpa adanya doa, itu namanya sombong, ya, tidak boleh. Kalau doa saja bagaimana? Doa saja tanpa ikhtiar, tanpa usaha, itu juga tidak bisa, itu dinamakan bohong. Jadi, harus bebarengan, harus ada usaha dan juga ada doa, begitu ya. Kemudian yang ketiga nih anak-anak, ada tawakal. Setelah kita berusaha kemudian berdoa, selanjutnya kita tawakal. Apa tawakal itu? Tawakal itu berserah diri kepada Allah, menyerahkan. Setelah adanya usaha kita dan juga doa, menyerahkan. Nanti ketetapan apa yang akan Allah berikan kepada kita. Begitu ya. Kemudian yang keempat, syukur. Ya, ungkapan terima kasih atas nikmat Allah itu syukur. Cara paling mudah untuk berterima kasih kepada Allah yaitu dengan mengucap apa, Rehan? Alhamdulillah. Ya, dengan mengucap Alhamdulillah. Itu cara paling mudah untuk bersyukur kepada Allah. Kita harus bersyukur jika ketetapan ketentuan Allah sesuai dengan yang kita inginkan. Jika Allah sudah memberikan nikmat kepada kita, kita harus bersyukur. Kemudian yang kelima, itu ada sikap sabar. Ya anak-anak ya, sabar menerima ketetapan Allah dengan lapang. Tetapi jika nanti ya setelah kita berusaha, berdoa, bertawakal, kemudian hasilnya ketetapan Allah itu belum sesuai dengan yang kita inginkan, kita harus bersabar, tidak boleh menyerah ya, gitu, harus lapang, tidak boleh marah gitu ya. Karena ketetapan Allah itu pasti yang terbaik. Coba Bu Guru mau saat dia mengulangi apa sih sikap kita, bagaimana sih sikap kita terhadap takdir Allah itu tadi? Ada 5 ya. Yang pertama apa? Yang pertama ikhtiar, Bu. Ikhtiar. Yang kedua apa? Doa. Doa. Doa, bagus. Yang ketiga setelah ikhtiar dan doa, Tawakal, Bu. Tawakal. tawakal, berserah diri. Yang keempat apa? Syukur. Iya, bersyukur. Yang kelima, yang terakhir, Sabar, Bu. Sabar. sabar. Ya, bagus. Selanjutnya anak-anak ya, setelah kita beriman kepada qada dan qadar atau takdir Allah, maka ada beberapa hikmah yang akan kita peroleh. Yang pertama, menyadari bahwa semua ketetapan dan keputusan berada di tangan Allah. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Yang kedua, menumbuhkan sikap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendorong manusia untuk bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, meningkatkan kesabaran dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, mendorong manusia untuk dekat kepada Allah melalui doa. Yang terakhir, mendorong manusia bekerja keras sebagai bentuk dari usaha untuk mendapatkan takdir yang terbaik. Oke, paham anak-anak? Sudah paham apa belum? Bapak, Paham, Bu. Sudah ya. Bu Guru mau tanya dulu. Takdir tadi ada berapa takdir? ada 2 Ibu. Ada 2 ya. Yang pertama ada takdir apa anak-anak? Takdir mubram. Mubram, ya bagus. Yang kedua ada takdir apa? Ma'ala, pintar sekali ya. Jadi ada 2 takdir itu. Oke, mungkin ada pertanyaan? Ada Bu. Ada. Oh, Agung mau nanya, silahkan. Ya, Bu. Agung. Bu, saya mau tanya Bu. Berarti Ya. kalau orang yang saat ini kurang mampu, nanti suatu saat bisa mampu ya Bu ya? Nah, itu pertanyaan bagus sekali nih dari Agung ya. Ya, tadi Agung tanya, kalau saat ini kurang mampu apakah bisa menjadi kaya? Nah, itu tadi berarti termasuk dalam takdir mu'allaq yang dimana semuanya itu tergantung pada orang itu sendiri. Kalau orang itu yang sekarang kurang mampu, mau bekerja keras setiap hari tanpa pernah menyerah, ya, dengan diiringi juga dengan doa. Nah, bisa jadi suatu saat orang itu menjadi kaya gitu ya, Agung ya. Ya Bu. Karena seperti dijelaskan dalam Al-Quran ya, bahwa Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali ia merubahnya sendiri. Maka kita ini ya sebagai manusia, kalau kita ingin merubah nasib ya harus dengan usaha dan doa. Gitu ya anak-anak ya.
Ya, Bu. Sudah paham semua ya? Sudah, Bu. Ya, oke. Alhamdulillah. Kalau sudah paham semuanya, Bu Guru akan memberikan asesmen ya untuk kalian pada hari ini. Silahkan kalian perhatikan ini LKPD yang Bu Guru tampilkan. Kalian kerjakan dulu ya anak-anak ya. Nggak boleh nirun ya, kerjakan sendiri. Ya, Bu. Siap, Bu. Ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai apa belum tugasnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, ya. Siapa yang belum selesai ada enggak? Enggak ada ya? Sudah selesai semua ya? Oke. Karena sudah selesai semuanya, kita akan bahas nih ya. Kita akan cocokkan bersama-sama. Nanti ya, kalau salah dicoret, kalau benar ya dibiarkan saja. Nanti Bu Guru yang akan menilainya ya. Yang pertama anak-anak, percaya kepada qada dan qadar termasuk rukun. Rukun apa? Rukun iman. Yang keenam. Ya, Rukun. rukun iman yang keenam, betul ya. Yang salah dicoret, nanti yang benar biarin. 2, takdir yang bisa kita usahakan agar berubah, itu disebut apa? Takdir mu'alaq, Bu. Nah, pintar mu'alaq. sekali ya, takdir mu'alaq ya. 3, sikap orang yang beriman ketika tertimpa musibah, bagaimana sikapnya? Sabar, Bu. Sabar. Ya, sabar dan tawakal, betul. Yang keempat, ya, takdir Allah yang tidak bisa dirubah dengan jalan apapun. Ya, tadi apa? Udah ya, Pak? Takdir mubram, Bu. Takdir mubram, pintar sekali. 5, ketentuan Allah yang belum terjadi. Apa? Qadar, Bu. Qadar atau takdir. Oke, baik, bagus. Yang keenam, ya, orang yang tidak mempercayai adanya qadar dan qadar disebut orang Kafir. Kafir, Bu. pintar sekali, ya. 7, di antara contoh dari qada, di antaranya adalah apa? Yang di situ, yang di kotak ke bawahnya. Usaha dan doa. Salah dan doa. Datangnya hari Kiamat. kiamat, ya, Ya, pintar. salah. Ada yang salah, Ya, coret kalau salah. Betul, 8, Bu. keberhasilan usaha seseorang dalam bidang apapun tergantung pada apa ini? Usaha dan doa, Bu. Usaha dan doa. Ya. 9, ketentuan Allah yang sudah terjadi disebut apa? Qada, Bu. Bu. Kode, ya pintar. Terakhir, 2 macam qadar atau takdir. Apa? Takdir. Ada 2 tadi. Mubram dan Mubram dan takdir mu'alaq, Bu. Ya, oke. Semuanya sudah dicocokkan, silahkan dikumpulkan. Ya. Bu. Oke anak-anak ya, dari hasil yang Bu Guru nilai ini tadi kan yang mencocokkan kita bareng-bareng tadi. Dari hasil yang Bu Guru nilai, ternyata yang betul semua itu Agung ya. Tepuk tangan buat Agung nih, betul semua. Ya. Oke, nanti Bu Guru ini udah siapkan apa namanya snack ya buat Kasih, Agung. Bu. Nih Agung nih ya. Ya, bagus. Tingkatkan terus yang lain yang belum bisa belajar lebih lagi gitu ya anak-anak ya. Ya, Bu. Oke anak-anak, ya pembelajaran pada hari ini sudah selesai ya anak-anak ya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pembelajaran ini adalah manusia harus meyakini adanya takdir. Kemudian setelah meyakini adanya takdir, manusia itu juga harus menerima adanya takdir mubrom yang sudah ada dan tidak bisa diubah lagi. Akan tetapi manusia juga harus mau berusaha dan berdoa dalam mengubah takdir mu'alaq. Jadi ya, ketika takdir mu'alaq ini ya kan bisa diubah. Kalau kita mau sesuatu yang baik, kita harus berusaha dan berdoa. Gitu ya anak-anak ya. Ya, untuk pertemuan hari ini cukup sekian dulu ya anak-anak ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti Bu Guru akan berikan materi yang baru lagi. Sebelumnya nanti Bu Guru juga akan memberikan tugas kalian untuk dikerjakan di rumah. Gitu ya anak-anak ya, siap ya? Siap, Bu. Ya, Bu. Oke, bagus. Oke. Ya, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, anak-anak silahkan Rizal ya dipimpin doanya. Baik, Bu. Mari kita tutup teman-teman pelajaran pendidikan agama Islam pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Amin. Amin. Ya, terima kasih anak-anak. Semoga anak-anak selalu sehat, selalu semangat dalam belajar, dan semoga anak-anak selalu nantinya ya sukses di dunia maupun di akhirat. Amin. Ya, sampai jumpa Amin. Terima pertemuan kasih, Bu. berikutnya. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh.